Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggunakan Epidata untuk penggunaan template kuesioner. Jadi nanti di Epidata software ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat template kuesioner secara elektronik, melakukan coding, melakukan checking, dan melakukan entry data. Nah, hal pertama yang kalian harus lakukan itu adalah membuat file baru di Epidata. Anda klikkan di sini, file, kemudian new. Nah, Anda kemudian ketikkan di sini. Sebelum Anda mengetik, kalian harus menyeting terlebih dahulu. Anda klik file lagi, kemudian pilih option. Nah, di option Anda klik di create data file. Nah, di sini Anda lakukan how to generate file name, tidak masalah. Ini first word in the question is file name. Jadi maksudnya adalah word pertama atau kata yang pertama itu nanti akan dijadikan sebagai nama variabel. Nah, kemudian jenis katanya itu nanti dalam bentuk lower case. Nah, kemudian kalian klik lagi, selanjutnya adalah advance. Nah, advance di sini ID number file field. Jadi first ID number is new data file. Nah, ini nanti secara otomatis nanti akan direkod sendiri oleh Epidata itu. Kalau kita mengentrikan yang pertama, maka ID numbernya adalah 1. Nah, biarkan seperti ini saja, nanti akan memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengentri nomor berapa responden tersebut. Kemudian Anda klik Oke. Nah, settingan sudah selesai. Nah, kemudian tugas Anda nantinya adalah memasukkan kuesioner seperti yang ada di dalam tugas atau di dalam modul. Itu adalah membuat kuesioner secara elektronik dengan judul kuesioner karakteristik wanita di Indonesia dengan rincian daripada pertanyaan nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, kemudian Anda ketikkan di situ kuesioner, Anda bisa tempatkan dengan mengeklik space, kemudian Anda caps lock kuesioner karakteristik wanita di Yogyakarta. Nanti judul ini sesuai dengan judul dari kuesioner yang nanti akan kalian buat. Oke, nah selanjutnya kalian klik di situ apa saja pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua itu adalah nomor identitas responden. Anda klikkan di sini nomor identitas responden. Nah, kemudian nanti Anda tempatkan di sini untuk isiannya. Nah, untuk selanjutnya juga kalian ketikkan sampai semua selesai daripada isian kuesioner kalian. Oke, kuesionernya seperti ini. Nah, ini belum selesai karena tadi kita juga harus membuat variabel. Jadi nama variabel nanti akan ditempatkan di baris pertama pada saat kita mengetikkan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut. Nah, sebelum kita masuk membuat variabel, kita sebaiknya menyimpan terlebih dahulu dari data Anda supaya nanti kalau misalnya listrik mati ataupun terjadi gangguan koneksi, nah seperti itu Anda tidak akan kehilangan data yang sudah kalian ketikkan. Nah, kalian file, kemudian klik file, kemudian klik save as. Nah, kemudian Anda masukkan di misalnya nama filenya adalah sesuai dengan nama kalian, misalnya Nana. Nah, kemudian dengan NIM kalian, misalnya saya NIM kalian ya. Kemudian klik save.
Nah, setelah selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu memberi nama variabel. Nama variabel di sini nanti harus disesuaikan dengan tugas yang sudah nanti ditentukan. Nah, untuk identitas responden itu adalah nama variabelnya. Nanti kalian cek ya di tugas kalian, ID. Nah, di sini nama variabelnya adalah ID. Nah, kemudian untuk nama responden itu nama variabelnya adalah nama. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu adalah variabelnya namanya wilayah. Kemudian yang umur responden, nama variabelnya umur, Anda ketikkan. Kemudian nanti untuk pengaturan bisa belakangan. Nah, kemudian untuk selanjutnya tanggal lahir itu nama variabel adalah born. Nah, kemudian untuk tingkat pendidikan itu nama variabelnya adalah didik. Selanjutnya untuk status responden nama variabelnya adalah status. Kemudian untuk pendapatan itu income. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah hamil, nama variabelnya. Jumlah anak. Jadi ini tidak boleh ada spasi ya, nanti kalian ketikkan lagi. Kemudian di situ ada ASI. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah kanker untuk nama variabelnya. Dan yang terakhir itu nama variabelnya adalah rokok. Nah, kemudian kalian rapikan dulu untuk kuesioner ini supaya enak dipandang. Nah, kalian perhatikan ini adalah nama variabel. Jadi kalau kalian mengetikkan di sini 1, 2, 3 dan seterusnya, maka itu nanti akan merepotkan kalian atau menyulitkan sendiri untuk pembuatan nama variabel karena nanti tidak memudahkan atau tidak meringankan kita pada saat mengingat ini pertanyaan untuk variabel yang mana karena hanya identifikasi 1, 2, 3. Nah, coba bayangkan kalau pertanyaannya ada 100, maka itu akan menyulitkan. Akan lebih enak kita membuat nama variabel yang memudahkan kita untuk mengingat dan tentunya nama variabel ini nantinya tidak akan sama antara satu pertanyaan dan pertanyaan yang selanjutnya. Oke, setelah Anda selesai, kemudian jangan lupa Anda klik save. Nah, untuk selanjutnya itu kalian nanti akan memberi hashtag. Nah, hashtag itu apa fungsinya? Hashtag itu nanti fungsinya adalah untuk tempat isian daripada kuesioner itu pada saat di entry. Jadi isinya ada di mana? Apakah di samping, di kiri dan seterusnya. Nah, kita letakkan saja di sini ya untuk hashtag. Kalian klik di sini, itu ya. Ini. Nah, klik. Nah, seperti ini nanti akan muncul mini
fill pick list. Nah, tampilan mini seperti ini. Nah, kemudian Anda letakkan di sini kursor kalian untuk memberikan hashtag. Nah, ingat nomor identitas responden. Kalau kalian itu diminta untuk mengentry sebanyak 100 responden, maka kalian di situ harus mengetikkan 3 hashtag. Karena nanti kalau hanya 2 hashtag saja, maka untuk responden yang ke 100 itu tidak ada tempat untuk isian. Nah, kemudian di sini nanti isiannya apa? Karena nomor identitas responden ini adalah isiannya numerik, maka kita klik yang numerik. Nah, nanti berapa hashtagnya? Itu ada 3. Nah, ini ya, bentuknya ada 3. Nah, kalau nanti responden yang Anda punya itu ada 1000, maka hashtagnya akan menjadi, kalian tambahkan saja menjadi 4. Itu ya, panjang daripada hashtag atau tempat isian dari entry data nanti. Nah, kemudian kalian klik insert. Nah, sudah selesai. Kemudian nama responden. Nah, nama responden ini adalah bentuknya tidak lagi numerik, tetapi adalah berupa teks. Nah, kalian klik di sini teks. Nah, teksnya ada berapa untuk nama responden. Jadi panjang daripada nama responden kalian. Nah, misalnya adalah 20, kita batasi saja ya, sebanyak 20. Nah, kemudian klik. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ingat wilayah. Wilayahnya adalah A desa, B kota. Nah, kalau Anda nanti isiannya adalah A dan B, nanti akan susah untuk dilakukan pengentrian data. Sehingga nanti harus Anda rubah di sini. 1 itu adalah desa, 2 kota. Nah, kemudian isiannya di sini adalah 1. Itu ya, 1 hashtag, karena isiannya kalau tidak 1 ya 2. Itu ya, kalian klik di sini, numerik lagi, kemudian kalian klik di sini 1. Oke. Nah, di sini nanti pada saat entry data kalian hanya mengetikkan 1 atau 2 dari jawaban tersebut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan umur. Nah, pertanyaan umur ini nanti karena umurnya itu di rentang umur 18 sampai 80 tahun, maka di sini ada 2 hashtag. Anda klik numerik juga, kemudian 2 hashtag. Kemudian klik insert. Oke. Nah, kemudian tanggal lahir. Untuk tanggal lahir kalian pilih di sini date itu ya. Kalian pilih, bisa pilih hari, bulan, tahun. Kemudian klik insert. Nah, kemudian kalian geser untuk memudahkan nantinya di sini. Nah, untuk isian ini, ingat tingkat pendidikan seperti halnya untuk daerah responden, jadi kalian tidak bisa mengentry A, B, C, D, E. Jadi ini harus kalian ganti ke dalam coding numerik. Jadi 1, kemudian 2, ganti dulu ini 3, 4, 5. Nah, kemudian nanti data entry-nya akan tempatkan Anda di sini. Jadi nanti pertanyaan ini tingkat pendidikan responden itu jawabannya apakah SD, SMP, 3, 4, atau 5. Nah, itu ya. Kemudian Anda letakkan kursornya untuk memberikan ruang tempat entry data. Oke, enter. Nah, untuk selanjutnya adalah status responden. Ini sama untuk status responden, jadi nanti kalian harus ubah terlebih dahulu. Ya, 1 menikah, 2 cerai, single, maaf, 3 itu adalah cerai atau pisah. Nah, kemudian tempat entryan data kalian beri hashtag. Untuk pertanyaan pendapatan responden, ini juga sama kasusnya, jadi kalian ganti ke dalam coding dulu. Kemudian ini 1, 2, dan 3. Nah, ingat, apabila di dalam kuesioner kalian itu ada tanda seperti ini, maka nanti program ini tidak bisa
jalan, karena di kuesioner itu tidak boleh ada tanda matematis. Jadi kalian nanti beri nama lain saja, lebih dari itu ya 6 juta, lebih dari sama dengan 6 juta. Nah, kemudian nanti klikkan di sini untuk entry data. Berikan hashtag. Nah, ini sama untuk hamil. Apakah responden pernah hamil? Nah, nanti untuk hamil di sini kalian nanti harus merubah ke dalam format yang berbeda. Jadi di sini nanti responden hamil kalian beri kode 0 ya, kemudian di sini kalian beri kode 1. Kemudian hashtagnya di sini insert. Nah, setelah itu jumlah anak kalian nanti bentuk numerik juga, nanti ada anaknya ada 12 misalnya ya, berarti kalian beri 2 hashtag. Nah, kemudian untuk ASI di sini 0, kemudian di sini 1. Kemudian kalian beri hashtag juga. Isiannya hanya 1. Nah, setelah itu untuk kanker. Kanker itu di sini 1, di sini 0. Kemudian kalian beri hashtag. Nah, setelah itu baru kemudian di sini riwayat merokok ini 1, kemudian di sini 0. Kemudian kalian beri hashtag. Oke, kalian cek terlebih dulu dari kelengkapan kuesioner kalian. Nah, apakah sudah diberi hashtag, apakah kodenya sudah betul atau belum? Nah, ini keliru ya. Kita balik. Ini 1, ini 0. Kemudian untuk jumlah anak oke, untuk ASI oke. Kemudian untuk riwayat kanker oke, untuk rokok oke. Nah, kalau sudah kalian yakin dengan struktur kuesioner kalian, maka kalian simpan. Nah, demikian untuk pembuatan file daripada hash dan sekaligus memberi hashtag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.